Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya telah dibagikan untuk kita semua. Yang terhormat kepada Pak Hadi saat berdoa mengampuni dan saya banggakan adalah kita panjatkan syukur kepada Sang Maha Esa karena kesempatan pada hari ini bahwa kami bisa membuat video. Topik yang kami akan bahas yaitu mengenai cyber law. Sebelumnya kita dari kelompok 10 akan memperkenalkan diri. Nama saya Diva. Nama saya Khairul Asnamullah. Nama saya Dinasti Andri Putri. Nama saya Nadia Lestari Siskawan Seribu. Nama saya Rizka Abdul. Beserta Senang Terhormat. Untuk hemat waktu, saya akan menjelaskan tentang cyber law. Cyber law adalah aspek hukum yang memiliki setiap aspek yang berhubungan dengan orang-orang atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai dari online dan memasuki dunia cyber atau web. Cyber law, tujuan cyber law sendiri yaitu menjadi dasar hukum dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan dengan sarana media elektronik dan komputer, termasuk pencucian uang dan juga terorisme. Menurut pendapat Jonathan Rosina, dalam cyber law, the law of internet, lingkup dari cyber law itu adalah hak cipta, yaitu copyright, hak cipta, trademark, pencemaran nama baik, defamation, fitnah, penistaan, dan penghinaan, hate speech, dan lain sebagainya. Hadiran cyber law di Indonesia sudah diinisiasi sebelum 1999. Pada masa itu, cyber law adalah perangkat hukum yang menjadi dasar dan peraturan yang menyinggung transaksi elektronik. Pendekatan dengan perangkat hukum ini dimaksudkan agar pijakan yang dapat digunakan oleh undang-undang dan peraturan lainnya. Hukum yang saat itu yaitu tradisional banyak memunculkan pro dan kontra karena harus menjawab pertanyaan bisa atau tidaknya sistem hukum tradisional mengatur mengenai aktivitas yang dilakukan di internet. Karena aktivitas di internet memiliki karakteristik yang pertama, karakteristik aktivitas di internet yang bersifat lintas batas, sehingga tidak lagi tunduk pada batasan-batasan teritorial. Yang kedua, sistem hukum tradisional atau existing law yaitu yang justru bertumpu pada batasan-batasan teritorial yang dianggap tidak cukup memadai untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang muncul akibat aktivitas di internet. Mas Wigrantoro dalam naskah akademik tentang RUU Bidang Teknologi Informasi menyebutkan terdapat dua kelompok pendapat dalam menjawab pertanyaan. Yang pertama, kelompok berpendapat bahwa hingga saat ini belum ada perundang-undangan yang mengatur masalah kriminalitas penanggung teknologi informasi atau cybercrime. Karenanya jika terjadi tindakan kriminal di dunia cyber sulit bagi aparat penegak hukum untuk menghukum pelakunya. Yang kedua, yaitu beranggapan bahwa tidak ada kekosongan hukum, oleh karenanya meski belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur masalah cybercrime, namun demikian para penegak hukum dapat menggunakan ketentuan hukum yang sudah ada. Dalam ruang cyber, pelaku pelanggaran seringkali menjadi sulit dijerat karena hukum dan pengadilan Indonesia belum memiliki yurisdiksi terhadap pelaku dan perbuatan hukum yang terjadi. Mengingat pelanggaran hukum bersifat transnasional, tetapi akibatnya justru memiliki implikasi hukum di Indonesia. Undang-undang yang mengatur mengenai teknologi informasi ini diantaranya satu, kita undang-undang hukum pidana sebelum UU ITE berlaku. Dalam mengadili cybercrime, pengadilan menggunakan ketentuan KUHP dan ketentuan dalam undang-undang di luar KUHP yang mengatur tindak pidana. Ketentuan yang digunakan untuk menangani cybercrime dalam KUHP adalah tentang pemaksulan pasal 263 sampai 276, pencurian pasal 362 sampai 372, penipuan pasal 38 sampai 395, perusakan barang pasal 477 412. Pasal-pasal dalam KUHP biasanya digunakan lebih dari satu pasal karena melibatkan beberapa perbuatan sekaligus. Pasal-pasal yang dapat dikenakan dalam KUHP pada cybercrime: Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE). Undang-Undang ITE merupakan ketentuan yang mengatur bagi setiap orang yang melakukan perbuatan hukum serta memiliki akibat hukum dan merugikan kepentingan negara, baik setiap orang yang berada di wilayah hukum negara Indonesia maupun yang berada di luar wilayah hukum Indonesia. Cyber law atau UU Informasi dan Transaksi disahkan oleh DPR pada tanggal 25 Maret 2008. UU ITE terdiri dari 13 bab dan 50 pasal yang mengupas secara jelas aturan mengenai dunia maya dan transaksi yang terjadi di dalamnya. Sedangkan terkait dengan penentuan hukum yang berlaku, dikenal beberapa asas yang bisa digunakan. Di antaranya yang pertama yaitu territoriality. Teori ini menekankan bahwa keberlakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan yang dilakukan dan penyelesaian tindak pidana dilakukan di negara lain. Kedua, objektif territoriality yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum akibat sebuah perbuatan yang terjadi yang memberikan dampak yang sangat signifikan bagi negara yang bersangkutan. Yang ketiga, nationality.
menentukan bahwa negara mempunyai yurisdiksi untuk menentukan hukum berdasarkan keluarga negara pelaku. Keempat, passive nationality, menekankan yurisdiksi berdasarkan keluarga negara dan korban. Kelima, protective principle, menyatakan berlakunya hukum didasarkan atas keinginan negara untuk melindungi kepentingan negara dari kejahatan yang dilakukan di luar keluarga, yang umumnya digunakan jika korban adalah negara atau pemerintahan. Yang keenam, universality, asas ini memperoleh perhatian khusus terkait dengan penanganan hukum. Kasus-kasus cyber, asas ini menunjukkan bahwa setiap negara berhak menangkap dan menghukum para pelaku pembajakan. Lalu kemudian asas ini diperluas hingga mencakup kejahatan terhadap kemanusiaan dan terus dikembangkan untuk kejahatan yang sangat serius. Berdasarkan karakteristik khusus yang terdapat dalam ruang cyber, dapat dikemukakan beberapa teori seperti itu. Yang pertama, the theory of the uploader and the downloader. Berdasarkan teori ini, suatu negara dapat melarang dalam wilayahnya kegiatan uploading dan downloading yang diperkirakan dapat bertetangga dengan kepentingannya. Yang kedua adalah teori the law of the server. Pendekatan ini memperlakukan server di mana web page secara fisik berlokasi, yaitu di mana mereka dicatat sebagai data elektronik. Yang ketiga, teori of the operational space. Ruang cyber dianggap sebagai the hard space. 1. Penipuan online. Penipuan online merupakan modus kejahatan yang semakin banyak dilakukan oleh berbagai oknum tidak bertanggung jawab. Beberapa contoh kasus diantaranya adalah penipuan data diri atau identitas diri. Informasi yang diperoleh oleh pelaku kejahatan tersebut kemudian dapat digunakan untuk berbagai jenis aktivitas ilegal seperti pinjaman online ilegal, pencucian uang, dijual di pasar gelap, dan lain sebagainya. Yang kedua, SIM swipe. SIM swipe merupakan salah satu jenis modus penipuan yang dilakukan dengan cara mengambil alih nomor ponsel maupun kartu SIM seseorang. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk meretas akun perbankan seseorang, sehingga kartu SIM ponsel korban tidak lagi aktif atau dapat digunakan. Untuk dapat mencegah jenis kejahatan ini, Anda dapat menggunting atau mematahkan kartu SIM yang sudah tidak digunakan agar tidak disalahgunakan orang lain. Yang ketiga, peretasan situs dan email. Kejahatan ini juga dikenal dengan istilah device website dan email. Jenis kejahatan ini dilakukan dengan cara meretas sebuah situs maupun email korban dan mengubah tampilannya. Perubahan tampilan pada website tersebut diikuti perubahan jenis huruf, banyak munculnya iklan yang tidak jelas, sehingga munculnya data. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.